Anda masih di 101,8 Smart FM Medan. Saya masih bersama Bapak Wiwi Sisto Widayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, di program Radio Talk berbincang seputar belanja bijak menggunakan non-tunai. Nah, ini tadi sudah ada yang bertanya, Ibu Neti, mengenai dana sosial non-tunai ini. Tujuannya untuk siapa saja, Kak, Pak? Kalau kita lihat dari ketentuan yang lama ya, yang sebelum COVID gitu kan, kan sebetulnya kan kalau bantuan non tunai ini sudah berlangsung agak beberapa tahun yang lalu ya. Dan ini sudah ada datanya. Jadi yang diberikan adalah kepada keluarga-keluarga yang kurang mampu begitu ya, yang harusnya seperti itu ya. Yang pendapatannya di bawah pendapatan rata-rata kita begitu, di bawah standar kemiskinan di masing-masing daerah. Dan itu prosesnya sudah dari top, dari bottom up ya, dari masyarakat dari keluar dari RT kelurahan dan seterusnya, diidentifikasi kira-kira masyarakat yang kurang mampu tuh seperti apa, dan itu sudah disampaikan ke Kementerian Sosial dan keluarlah sebagai bantuan sosial itu kan. Itu sampai sekarang seperti itu, masih seperti itu. Dan pada masa COVID ini penerima dana sosial itu katakanlah yang sifatnya adalah keluarga harapan, terus dulu ada bantuan pangan non tunai dan sebagainya. Itu terus dilakukan dan jumlahnya terus malah justru ditambah oleh ya pada saat seperti ini. Dan itu penambahannya juga dari bottom up begitu. Siapa yang bisa mendapatkan ya kalau ibu merasa sebagai keluarga KPM ya, keluarga penerima manfaat itu kan ya, itu harus datang ke RT mendaftarkan diri seperti itu. Nah, di dalam progres pada saat COVID ini, selain dana-dana yang sosial yang dari pemerintah pusat kan, pemerintah daerah juga melakukan refocusing anggaran dan sebagainya untuk memberikan dana-dana bantuan sosial terutama kepada masyarakat yang terkena dampak dari COVID ini. Itu sebagai tambahan kan ya, sebagai kena dampak. Nah, yang kena dampak itu siapa? Ya mungkin yang masyarakat yang ada di pedesaan, yang masyarakat yang kurang mampu. Kan sekarang dengan adanya COVID ini banyak yang di PHK, di PHK atau dirumahkan, dan ya di PHK terus terang pasti dia tidak akan punya pekerjaan. Dan pada dasar dia nggak punya pekerjaan itu kan menjadi pendapatannya berkurang. Nah, menjadi masuklah dalam kriteria miskin dan seperti itu, keluarga miskin. Nah, itu yang bisa masuk sebagai bagian dari itu. Tentu itu bagaimana verifikasinya? Ya harus dari kelurahan. Paling bawah ya, dari RT, dari kelurahan dan seperti itu. Itu yang terjadi seperti itu. Lagi-lagi pengajuan permohonan ya, Pak ya. Betul. Lagi-lagi adalah declare-kan, pernyataan bahwa saya sudah kena PHK gitu kan, pendapatan saya nggak punya, padahal saya punya anak beberapa gitu kan. Dan ini tujuannya tentu supaya tepat sasaran ya, Pak ya, bukan mencari-cari alasan atau apa gitu ya. Oh tidak, nanti kan verifikasinya kepada kelurahan dan sebagainya. Kelurahan harus tahu kan, Mas memang seperti itu, ya seperti itu, harus ada kakaknya dan sebagainya untuk memastikan bahwa memang beliau atau masyarakat ini atau yang bersangkutan itu memang benar-benar bisa digolongkan sebagai masyarakat yang terkena dampak itu. Itu seperti itu. Seperti itu ya. Oke, jadi untuk Ibu Neti yang tadi yang apa? Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga mengenai penggunaan uang elektronik. Ini banyak disisipi diskon-diskon nih kan? Iya, itulah yang kita adalah banyak ya yang menggunakan uang elektronik, terus ada diskon, apakah voucher-voucher dan sebagainya seperti itu. Nah, ini yang kami coba untuk standarisasi dengan menggunakan kris itu. Ya. Jadi ini kan tidak fair gitu kan ya. Ada satu uang elektronik yang bisa ada diskon, yang lain tidak ada dan sebagainya. Itu kan satu cara mereka untuk mencari market ya. Tetapi kalau itunya kita standarisasi menjadi sesuatu yang ideal, menjadi ya sudah ya murah saja begitu. Jadi sama-sama, semua sama, bahwa tidak ada diskon yang diberikan hanya untuk upaya untuk menarik menarik nasabah dari yang lain gitu. Nah, inilah yang kita satukan dengan kris itu, dengan memudahkan dengan menggunakan Quick Response Indonesian Standard itu.
Dengan kris itu semua aplikasi-aplikasi itu kita jadikan sebagai satu. Dulu sama dengan uang elektronik yang ada di kartu untuk tol ya. Dulu kan kita punya satu kartu tapi hanya untuk satu provider, satu gerbang ya. Tapi sekarang kan satu kartu bisa masuk ke semua saja. Nah, dengan kris ini juga sama. Dengan kris itu semua transaksi bisa dilakukan dengan menggunakan kris tanpa harus punya banyak uang elektronik yang ada di dalam HP Anda itu tidak punya. Misalnya tidak harus punya 5 dan sebagainya. Cukup satu. Praktis ya, Pak ya. Lebih praktis, cukup satu, tapi satu itu bisa digunakan untuk semua transaksi yang diberikan oleh provider yang lain ya. Itu yang seperti itu. Kemudian untuk yang diskon-diskon ini Pak, kan ada banyak diskon, kadang-kadang diskonnya wah luar biasa begitu ya. Untuk kita yang menggunakannya mungkin ya enak aja gitu ya. Tapi untuk pengusahanya sendiri ini gimana nih Pak? Ya, ini kan sebagai suatu cara promosi kan ya. Cara promosi yang dilakukan oleh para pengusaha. Biasanya untuk menarik dulu minat, untuk menarik agar nasabah itu bisa ikut menggunakan produk yang dihasilkan oleh yang bersangkutan kan gitu. Habis itu ya setelah kita jadikan members itu punya rekening di sana dan mempunyai saldo. Nah, ini kan juga ada batasnya mereka. Ada batasnya sehingga mereka juga akan, ini periodenya juga tertentu, misalnya untuk promosi-promosi. Biasalah mempromosikan sesuatu biasanya mereka dengan menggunakan cara-cara seperti itu. Kalau dulu kan bank juga sama kan, promosi ada hadiah dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Selain menarik, mungkin kalau untuk suasana seperti ini ya untuk membantu juga begitu ya Pak ya? Iya, bisa juga. Oke, semoga terjawab untuk Ibu Neti dengan pertanyaan yang tadi sudah dijawab oleh Bapak Wiwi ya. Kemudian ini nih Pak, biasanya di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, harga-harga kebutuhan pokok ini kan mengalami peningkatan gitu ya. Iya, betul. Kira-kira permintaan barang dan jasa di masa stay at home ini seperti apa begitu ya, dan kemudian apa saja langkah yang akan diambil oleh Bank Indonesia atau pemerintah untuk menjaga kecukupan pasokan atau kestabilan harganya? Iya, terima kasih. Ini memang sebetulnya memang ini masa-masa di mana harga-harga itu harusnya naik tinggi kan gitu kan, karena memang secara musiman periodenya adalah seperti itu pada saat menjelang banyak gitu ya. Iya, pada saat menjelang Lebaran, pas puasa gini permintaan barang sangat banyak. Tetapi ini mungkin karena Covid juga ya, berkah Covid atau seperti apa begitu. Ada berkahnya juga ya. Jadi permintaan ya tadi saya sampaikan karena memang mereka itu harus ada PSBB dan sebagainya, harus ada seperti ini. Kelihatannya memang tekanan harga itu menjadi sangat berkurang begitu. Ini indikasinya apa? Nah, kemarin hasil dari inflasi ya. Inflasi yang keluar bulan April kemarin itu kita itu masih deflasi. Yang biasanya menjelang Idul Fitri itu adalah inflasi begitu. Jadi kita deflasi waktu itu kemarin. Nah, ini salah satu indikasi bahwa sebetulnya ya potensi daya beli masyarakat atau mungkin berkurang sedikit, mungkin iya begitu. Tetapi secara umum memang itu inflasi. Tapi kalau kita detail lebih kita buka lebih dalam ya. Ternyata masih ada komponen-komponen yang naik gitu, terutama harga-harga kebutuhan pokok. Seperti saya sebut saja kayak gula pasir gitu ya, bawang merah gitu kan, bawang putih itu kemarin masih naik. Selain emas kemarin juga menaikkan ya. Nah, inilah yang menjadi salah satu tugas dari yang namanya tim pengendalian inflasi daerah. Kita punya yang namanya TPID namanya. Itu bertugas untuk bagaimana agar TPID itu adalah ini diketuai oleh gubernur Sumatera Utara, dan di anggotanya itu banyak SKPD dan juga instansi-instansi yang terkait, termasuk Bank Indonesia, termasuk Bulog, termasuk kepolisian dan sebagainya. Itu punya tugas untuk bagaimana menstabilkan harga-harga di pasar. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah dengan menggunakan 4K tadi yang Mbak sebutkan tadi. 4K itu pertama adalah bagaimana kita berusaha menjaga ketersediaan barang di pasar. Yang pertama ya. Pemerintah harus bisa meyakinkan bahwa barang kebutuhan pokok masyarakat itu tersedia pada saat dibutuhkan. Itu. Yang kedua adalah keterjangkauan harga. Kita harus menjaga agar
harga-harga kebutuhan pokok itu terjangkau harganya. Jadi keterjangkauan itu penting. Kalau harganya ada, barangnya ada tapi harganya tinggi, itu inflasi tinggi. Ya, barangnya nggak ada, itu sudah pasti akan inflasi gitu kalau ada permintaan gitu kan. Ya, dan barangnya ada tetapi bukan di pasar, misalnya barangnya ada tapi di Brastagi, kan sama juga kan gitu kan. Masa masyarakat orang Medan harus ke Brastagi untuk beli gitu ya. Dan barangnya ada pada saat masyarakat itu membutuhkan. Ini yang susah gitu kan. Makanya itulah peran dari dua tadi, bagaimana keterjangkauan, bagaimana ketersediaan. Yang ketiga adalah memastikan bahwa barang itu ada di pasar. Barang itu ada pada saat masyarakat membutuhkan. Nah, ini perlu distribusi kan. Ini salah satu, yang satunya adalah ini TPID harus menjaga, bukan hanya TPID tapi pemerintah daerah juga harus menjaga kelancaran distribusi dari barang-barang kebutuhan pokok. Nah, pada saat PSBB ini kan keluar manusia ditanya gitu kan. Ini juga ada hambatannya, kelancaran produk, kelancaran transportasi ini. Itu juga banyak. Jadi kita misalnya kemarin terjadi ada ternyata truk yang membawa bawang merah kita dari Jawa itu terganjal, tidak bisa masuk ke Sumatera Utara. Itu akibatnya harga ya PSBB. Terus ada saya dengar juga mengenai masalah tidak adanya kapal untuk membawa gula pasir yang harusnya sudah ada di Jawa tetapi tidak bisa dibawa ke Sumatera Utara. Itu karena juga memang tidak boleh beroperasi ya kan? Nah, itu dia makanya ini yang harus kita pada saat seperti ini, itulah pentingnya salah satu koordinasi antara beberapa instansi sehingga memastikan bahwa harga-harga itu terjangkau dan harga terjaga di masyarakat. Nah, yang berikutnya kami juga tim ini bekerja sama dengan yang namanya Satgas Pangan, itu adalah pihak kepolisian, untuk memastikan bahwa tidak ada pengusaha atau distributor yang melakukan penimbunan barang. Ini terus terang, apakah ada sekarang? Ya, mungkin masih ada gitu kan, produsen-produsen atau distributor-distributor yang sengaja untuk menimbun barangnya mungkin bawang yang kita langka di Sumatera Utara itu kan bawang putih kan, bawang merah, terus gula pasir itu. Nah, itu yang ya sudahlah, pokoknya dalam kondisi sekarang ayolah saling bantu-membantu gitu kan. Perusahaan distributor juga bantu, tidak usah nimbun dan sebagainya. Masyarakat juga kalau kalau membutuhkan barang ya membeli secukupnya dan sebagainya. Yang jelas bahwa percayalah bahwa pemerintah daerah bersama dengan aparatnya itu selalu berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam kebutuhan barang-barangnya ini. Nah, sejauh ini Pak, mengenai yang disampaikan tadi 4K, ketersediaan, keterjangkauan, kemudian kelancaran distribusi ya. Ini untuk saat ini kira-kira ini emang sudah berjalan seperti adanya atau gimana? Ya. Tadi pagi kebetulan kita juga diskusi mengenai masalah beberapa komoditas itu, ada beberapa potensi ya. Ada beberapa potensi yang memang nanti pada saat kalau tidak kita jaga, pada saat Lebaran itu barang itu agak sedikit berkurang. Dan seperti tadi, bawang merah, bawang putih sama gula pasir. Karena ini di kita nggak ada, kita harus datangkan dari luar gitu. Kita harus datangkan dari daerah lain, bawang merah kita harus datangkan dari Jawa gitu. Terus gula pasir kita harus datangkan dari Jakarta dan sebagainya. Bawang putih kita harus cari dari Jakarta juga untuk mendukung impornya datang. Ini kalau bawang putih ini semua impor. Jadi semua harus impor dari luar negeri. Nah, ini yang ini kalau ini tidak kita jaga, tidak kita persiapkan dari sekarang, itu ada risiko terhadap kekurangan yang terjadi di situ. Nah, ini yang terus kita lakukan. Tadi pagi juga kita juga selesai rapat dengan TPID untuk membahas mengenai bagaimana menjaga melihat ketersediaan barang di masyarakat ini nanti pada saat Lebaran itu seperti itu. Nah, kalau boleh kasih bocoran dikit gitu Pak ya, kira-kira dari hasil rapat tadi pagi, ini ketersediaannya masih bisa mencukupi nggak sih Pak? Alhamdulillah kalau secara umum kita itu kan yang tadi semua, apakah itu cabai merah, cabai rawit dan sebagainya, telur terus ayam dan daging ayam. Mengingat ini kan mau Lebaran, pasti kebutuhannya itu meningkat tuh gitu kan ya. Daging sapi dan sebagainya. Daging sapi ini yang juga kita juga harus hati-hati. Karena kita juga harus masih mendatangkan dari luar Sumatera Utara. Kemarin tadi pagi juga isunya adalah
terkait dengan ya PSBB dan sebagainya itu memberikan hambatan kepada distribusi dari sapi-sapi yang kita datangkan di daerah. Ya, itu yang terus kita upayakan. Tapi kita terus monitor. Kalau terjadi lonjakan kita juga terus kita melakukan pertemuan untuk mencari solusinya. Apa sih sebetulnya permasalahan yang terjadi seperti itu? Harapannya tentu pada saat nanti masalah Lebaran sudah dapat THR ada nggak ya? Sudah dapat THR, pegawai udah dapat THR. Katanya kan, saya dengar dari Menteri Keuangan kan sudah mau menghasilkan THR bagi PNS gitu kan. Nanti mereka bisa membeli dengan harga yang sesuai dengan yang sesuai, tidak terlalu naik tinggi lah begitu. Sehingga harapannya seperti itu. Memang benar ada masalah dari sisi kemampuan beli masyarakat ya, karena banyaknya PHK dan sebagainya. Tetapi harapannya tentu masyarakat bisa melakukan nanti Lebaran dengan nyaman lah begitu. Amin, mudah-mudahan ya Pak ya. Oke, ini kita masih ada satu sesi lagi nih Pak, tapi kita harus jeda dulu. Jadi smart listener untuk yang masih terus bersama kami, terima kasih. Ada masih bisa punya satu kesempatan lagi untuk bertanya-tanya seputar belanja bijak menggunakan non tunai ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi.